Saudara, konflik Timur Tengah hingga perang Rusia-Ukraina memperlihatkan konsep baru peperangan asimetris. Serangan drone yang menyerang secara masif menjadi wujud baru perang modern saat ini. Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai garda terdepan menjaga langit Nusantara dihadapkan pada situasi yang mengharuskan TNI bersiap mengantisipasi dan juga mencegah serangan dari udara. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dengan juru kamera Bondan Wicaksono serta Benediktus Yanuar Ruslim dari Mako Hanutnas yang sudah direkam sebelumnya. Zaman saat ini sudah semakin dinamis. Kita melihat adanya konflik antara Israel dan Iran sudah menggunakan drone dan ini menandakan bukti bahwa perang asimetris sudah bisa mengungguli perang konvensional. Lantas seperti apa kita melihat dari sisi pertahanan udara dan juga dari doktrin yang ada yang sekarang sudah semakin berkembang. Saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Kohanutnas, yaitu dengan Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra. Panglima, apa kabar? Baik, selamat sore Mas. Terima kasih sudah menerima tim Kompas TV untuk bisa berbincang soal Kohanutnas. Terima kasih Panglima. Sama-sama. Ini kan kita kan bicara soal pertahanan udara ya, Hanut. Kalau Panglima sendiri melihat ke depan bagaimana sistem Hanut yang sebenarnya harusnya proper yang kita harusnya terapkan ini? Ya, kita negara Indonesia itu adalah sekarang menggunakan punya prinsip defensif aktif. Tapi kita juga tetap harus memonitor situasi perkembangan global, regional maupun nasional. Tentunya kita harus ngikutin terus nih Mas, karena dengan mengikuti perkembangan tersebut kita akan berpikir terus. Karena kita selalu melihat bahwa tiap saat itu pasti ada ancaman di kita, tidak mungkin nggak ada ancaman. Baik ancaman langsung maupun tidak langsung. Langsung itu bisa saja konvensional perang atau yang kalau tidak langsung ya kita akan terjadi beberapa perusakan peretasan di database kita. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain khususnya masalah yang terjadi saat ini, waduh, kalau kita lihat besar sekali dampaknya terhadap kehidupan kita ya Mas ya. Berarti terkait dengan adanya yang sekarang terjadi dan juga mungkin ada rencana Kementerian Pertahanan membeli berbagai alutsista khususnya Hanut, kalau Panglima sendiri melihat ini sudah cukup ideal ya? Sebetulnya kalau ideal belum, tetapi nanti pemerintah akan memberikan semua kemampuan dan meningkatkan kemampuan khususnya di pertahanan udara ini dengan maksimal. Kita terdiri 50 besar dan nanti konsep ke depan dari kita sendiri Kohanutnas akan menyiapkan punya konsep bahwa setiap pulau itu kita punya pertahanan pulau besar masing-masing. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Karena sebaiknya ya di Pulau Jawa kita punya satu sistem pertahanan dari mulai darat, laut, udara yang terintegrasi. Di Sumatera kita punya, di Kalimantan kita punya, di Sulawesi kita punya, di Papuanya kita punya, sehingga semuanya nantinya menjadi satu dan terintegrasi. Kemudian kita diberikan beberapa alutsista yang nantinya oleh pemerintah khususnya untuk mengamankan wilayah udara di wilayah kita Indonesia ini. Dan ke depan kita nggak cuma wilayah udara saja Mas, aerospace juga menjadi tanggung jawab kita nantinya. Harapannya seperti itu. Nah, apa mimpi Panglima untuk Kohanutnas ke depan ini? Jelas kita bisa memonitor wilayah udara kita dengan maksimal, dengan 7 kali 24 jam. Kemudian kita juga bisa mengantisipasi apa saja yang akan menjadi ancaman bagi negara kita khususnya melalui media udara. Dan saat ini Kohanutnas itu tidak cuma satu matra. Kohanutnas itu ada darat, laut, dan udara. Kita semuanya berkolaborasi. Kita semuanya saling meningkatkan, saling memberikan masukan, saling mengingatkan, dan saling memberikan bagaimana sih masukan supaya kita dapat melaksanakan tugas-tugas khususnya pertahanan udara ini dengan satu sistem komando dan kendali yang pas dan tepat nantinya. Kita tiap hari selalu diskusi bagaimana merumuskan ini dengan kita melihat perkembangan situasi saat ini. Dan nantinya kita tetap akan menggunakan, ya kita nggak akan keluar dari teknologi. Apalagi sekarang ini teknologi yang paling itu adalah artificial intelligence itu. Contohnya di satuan radar kita yang sekarang tergelar
dulu kita menggunakan untuk apabila ada laporan sasaran yang masuk, kita harus melihat dulu dari mulai flight clearance information center itu, mana ini bener nggak musuh ini udah terdaftar apa belum, ini udah sudah izin apa belum. Kita perlu waktu 5 sampai 10 menit. Tapi dengan AI harapannya 3 detik udah bisa, Mas. Bahwa itu adalah musuh, ataukah itu adalah pesawat yang belum berizin, ataukah itu pesawat yang sudah berizin tetapi belum dimasukkan ke dalam database kita. Luar biasa Panglima. Terima kasih atas waktunya Panglima, sehingga kita juga bisa punya gambaran terkait dengan ancaman yang sedang terjadi seperti serangan drone dan juga mungkin konsep adanya ancaman di masa depan. Terima kasih Panglima. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Panglima Koarmada Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra. Kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana konsep atau ancaman terjadi khususnya di wilayah pertahanan udara nasional.